Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut ke episode 54. Kemarin di episode 53 kita sudah membahas tentang perintah Iqra. Yang pertama itu membahas masalah penciptaan yang bersifat material. Nah, sekarang kita akan membahas lanjutan ayatnya yang menceritakan tentang masalah-masalah ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita lihat ayat lanjutannya, kita bisa membaca di sana di Allah katakan allazi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan qalam. Nah, potongan ayat ini, satu ayat ini bersifat umum. Nah, al-qalam ini artinya yaitu kemampuan untuk membedakan. Nah, kenapa saya katakan ini bersifat umum? Karena kemampuan untuk membedakan ini dimiliki oleh semua makhluk hidup. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat misalnya binatang di dalam hutan itu bisa membedakan mana yang bisa sesuatu yang bisa dimakan, mana yang bisa bermanfaat buat mereka, mana sesuatu yang mungkin bisa mendatangkan racun bagi mereka. Nah, dalam ilmu pengetahuan mungkin inilah yang disebut dengan insting. Nah, ini mungkin ya insting lah kita sebut ya. Nah, untuk manusia ini Allah menggunakan ayat tersendiri yang merupakan lanjutan dari ayat ini. Di sana Allah mengatakan allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dengan kemampuan membedakan itu Allah mengajarkan kepada insan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi khusus manusia ini kemampuan untuk membedakan inilah yang melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, dari sinilah kita dapat memahami hubungan antara perintah Iqra, kita melakukan qara'ah, hubungan dengan al-qalam. Nah, kemarin kan kita udah jelaskan bahwa dengan qara'ah itulah kita menghimpun, kita mengumpulkan, kita menyatukan segala sesuatu. Dan dengan kemampuan al-qalam inilah kita membeda-bedakan sesuatu itu. Dengan membeda-bedakan itulah kita bisa dapat mengetahui hal-hal yang baru yang dapat kita pahami, yang dapat kita pelajari, sehingga membuat kita memiliki ilmu pengetahuan. Nah, untuk memudahkan daripada makna daripada al-qalam ini mungkin bisa saya kasih contoh. Misalnya ada material, misalnya ada huruf U, ada huruf S, ada huruf P, ada huruf A. Nah, kalau ini kita gabung menjadi uspa. Kalau kita bolak-balik, dia bisa menjadi paus, menjadi sapu, menjadi pasu, menjadi usap. Nah, ini kalau kita lihat dengan hukum matematika bisa ada sebanyak 24 susunan. Yang dengan itu berarti kita memahami berbagai susunan-susunan yang kita susun ini, sehingga inilah yang menimbulkan, yang mendatangkan ilmu pengetahuan bagi manusia melalui melalui kemampuan proses al-qalam pada diri kita. Nah, inilah yang dimaksudkan Al-Quran sebagaimana di dalam surah Al-Qalam ayat 1. Di sana Allah mengatakan nun wal qalam wa ma yasturun. Nah, nun nanti kita bahas apa itu nun, demi al-qalam wa ma yasturun, dan apa yang disusun, apa yang mereka susun. Nah, bukan ini diterjemahkan biasa apa yang mereka tulis. Nah, kalau tulis itu kan menggunakan kata-kata ba kan. Nah, jadi dengan kemampuan menyusun inilah ya kita bisa menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu karena ini kemampuan menyusun
ini di dalam bahasa Arab, kata yasturun ini, kata sutur ini juga dimaknai sebagai mitos. Artinya mitos, kita membuat susunan cerita yang urut, yang runut, yang sebenarnya itu hanya adalah sebuah mitos. Nah, jadi sejak kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, inilah yang disampaikan Allah melalui Nabi, bagaimana umat Islam harus mengembangkan qaraah ini dengan kemampuan al-qalam yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu kita dapat melihat setidaknya selama 8 abad umat Islam membangun segala sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana menghilangkan mitos, tanda kutip, mitos-mitos yang berkembang selama ini, baik di Timur Tengah maupun di dunia Barat. Mitos-mitos yang berkembang ini untuk dijadikan apa? Dijadikan tanda kutip logos, dijadikan ilmu pengetahuan. Dengan kata sederhana, Rasulullah datang itu adalah menghilangkan mitos dan membangun logos. Nah, tapi setelah peninggalan Rasulullah, setidaknya setelah 8 abad peninggalan Rasulullah, ini umat Islam secara perlahan-lahan mulai kembali kepada mitos. Sebagian besar umat Islam mulai kembali kepada mitos. Kenapa kembali kepada mitos? Karena selama ini mulai berkembang, kita memahami segala sesuatu itu hanya sebatas mengikuti apa kata orang. Jadi kita tanpa melihat lagi, tanpa melakukan verifikasi, ini apa kata Tuhan. Nah, disinilah mulai berkembangnya mitos-mitos, salah satu sebab. Nah, sebab yang lain mungkin kalau kita lihat sejarah, bagaimana setelah 8 abad ini umat Islam mulai meninggalkan ilmu pengetahuan. Sekolah-sekolah skolastik, sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan, kita tahu dalam sejarah itu semua ditutup. Dijadikanlah jenis-jenis pendidikan yang berbasis tanda kutip pesantren, sebagaimana yang kita lihat. Nah, pada waktu itu ada yel-yel yang sangat terkenal, yang semasa Imam Al-Ghazali misalnya, bahwa ilmu dunia tidaklah wajib, tidak penting. Yang wajib adalah ilmu agama. Nah, atas dasar pengalaman, atas dasar pernyataan ini juga lah sekolah-sekolah yang tadinya berbasis ilmu pengetahuan di Baghdad mulai berkurang, sehingga apa yang kita lihat keadaan umat kita hari ini penuh dengan kekurangan-kekurangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena tidak melaksanakan perintah sebagaimana wahyu pertama yang disampaikan Allah agar kita melakukan Iqra. Dengan kemampuan apa? Dengan kemampuan al-qalam yang diberikan Allah kepada kita. Nah, jadi al-qalam bukan maknanya penggunaannya pena, bukan pensil yang kita pahami sehari-hari. Sebab dari sejak zaman manusia awal itu pensil, pena tidak pernah dikenal gitu. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana qara'a ini di dalam Al-Quran. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.